Halo guys, balik lagi di MM2 Low Budget bersama saya Randi guys. Oke guys, hari ini Koko akan bahas mengenai persyaratan apply visa Amerika paling baru guys ya, terbaru ya, paling update. Soalnya banyak banget yang nanya-nanya, maksudnya persyaratannya apa aja kok untuk apply visa Amerika kok gitu. Ya, ini hari ini kita bahas tuntas banget ya guys ya, bener-bener tuntas banget. Oke, persyaratan nomor satu nih, paling utama, yaitu paspor yang masih berlaku selama 6 bulan ke depan minimal ya guys ya. Jadi 6 bulan itu semenjak kalian terhitung semenjak granted visa ya. Misalnya apply terus diterima, nah itu 6 bulan itu terhitung semenjak granted visa guys ya. Itu syaratnya minimal 6 bulan harus berlaku ya. Kalau misalnya mau aman, silakan perpanjang dulu ya. Nah pasti nanti ada pertanyaan lagi gini, kok nanti kalau misal perpanjang berarti otomatis paspornya kosong dong? Iya, ya pasti. Kalau perpanjang paspor pasti paspornya pasti kosong ya. Tapi itu bukan hitungan kosong dalam arti sesungguhnya guys ya. Jadi data perjalanan kalian masih kesimpan gitu, meskipun kosong, tapi data perjalanan di paspor sebelumnya itu masih tersimpan dengan baik ya di database embassy. Jadi jangan khawatir ya. Saya ada bahas juga di video kemarin ya mengenai paspor kosong ini ya. Oke, nomor satu paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Oke. Kedua, itu foto 5x5 ya. 5x5 itu ukurannya. Terus latar belakangnya putih guys ya. Latar belakang putih. Itu nanti kirim berupa soft copy. Soft copy itu artinya file lah, berupa file. Jadi kalau misalnya kalian foto di studio, itu nanti biasanya dapat soft copy ya. Itu kirim ke saya ya, soft copy-nya gitu ya guys ya. Dan dicetak 2 piece. Nanti itu 2 piece itu nanti bawa pada saat mau interview di embassy, itu bawa ya. Oke. Saya saranin fotonya itu paling bagus tuh di studio ya, harus di studio. Karena banyak banget yang foto di rumah seperti apa, jadi nempel di tembok doang gitu, gaya nempel di tembok terus difoto gitu, latar belakangnya tembok putih gitu ya. Itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi terkadang pada saat diupload di buat berkas DS gitu ya, itu kadang banyak yang ditolak karena pertama misalnya kurang pencahayaan, kedua misalnya ada tulisan maksudnya buram, jadi buram, maksudnya buram. Jadi di situ nanti ada tulisan penolakannya itu buram, karena buram. Jadi saran saya foto di studio foto aja ya guys ya. Oke. Pertama paspor, kedua foto ya, itu paling penting. Ketiga itu dokumen-dokumen pendukung ya guys ya. Silakan bawa dokumen pendukung, boleh bawa. Itu ada kartu keluarga, ada akte lahir, itu fotokopi aja, nggak usah asli, nggak perlu asli ya. Fotokopi aja, bawa aja, nggak apa-apa. Meskipun nanti dilihat atau enggak, tetap kita bawa aja ya, nggak apa-apa. KTP silakan mau bawa. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah paspor sih nggak perlu KTP guys ya, soalnya kan identitas kita itu paspor di situ ya. Tapi kalau mau bawa ya silakan, nggak apa-apa. Yang nggak perlu bentar. Jadi setelah itu semua dibawa, nah nanti ada berkas-berkas lainnya itu nanti yang sediain dari saya guys ya. Jadi saya atur itu kayak DS 160, terus appointment confirmation, itu nanti saya yang sediain semua ya. Oke, setelah itu nanti dokumen yang nggak perlu ya guys ya. Jadi ini bener-bener jangan ditanya lagi guys ya, karena saya udah ada buat video beberapa sih tentang ini yang nggak dibawa tapi tetap ditanya terus. Rekening koran itu nggak perlu ya guys ya. Jadi nggak usah pusing ya rekening koran. Kalau apply visa Aussie, Australia atau visa Eropa, rekening koran memang wajib, itu wajib banget. Tapi kalau visa Amerika ini nggak wajib, jadi kalian nggak usah pusingin kayak gitu. Malah banyak yang nanya kayak gini, kok rekening koran itu nanti dari koran ini bisa bantu kan? Saya bingung sendiri, bantu dalam arti apa maksudnya gitu. Bantu itu maksudnya dalam arti apa?
bantu edit rekening koran gitu, kan nggak bisa ya. Bukan, ya bisa sih bisa, tapi itu nggak bagus, nggak boleh, itu nggak bagus, itu tindak pidana, itu nggak boleh, bahaya, itu jangan, bahaya ke kalian, bahaya buat saya juga gitu ya. Itu ibarat kalau misalnya ada yang orang PDKT sama kita gitu, itu perkataan itu bikin ilfil guys. Jadi nanyanya rekening korannya bisa kan Koko bantu kan gitu, itu bikin ilfil itu. Karena apa? Karena pertama sebenarnya nggak perlu ada rekening koran. Kedua, kayak maksudnya kayak hal yang sebenarnya tidak ada apa-apa tapi malah dibuat jadi kayak ada tindak pidana di situ ya. Jadi maksudnya rekening koran itu, makanya sekali lagi saya tekankan nggak usah dipusingin, nggak perlu. Nah, habis itu yang nggak perlu lagi apa? Yang nggak perlu lagi itu tiket pesawat dan tiket hotel. Itu nggak usah booking dulu ya guys ya. Jadi nanti kalian itu booking pada saat misalnya udah granted visa, nah itu baru kalian booking ya, karena nanti ditanya di imigrasi ya gitu ya. Jadi kalau di embassy itu nggak ditanya ya. Oke, next, kalau bisa sediakan ini bagus, kalau bisa sediakan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ini nggak apa-apa. Ini syaratnya opsional, kalau ini ya opsional ya. Pertama, kalau kalian kerja itu surat keterangan kerja dan surat keterangan liburan ya. Itu kalau kalian bisa sediakan itu bagus. Kalau kalian tidak bisa sediakan itu tidak apa-apa ya. Kalau ini opsional ya guys, yang ngerti ya artinya opsional ya. Jadi maksudnya jangan bingung lagi ya. Habis itu next, kalau misalnya kalian punya usaha, kok kalau saya punya usaha bukan kerja gimana kok? Oke, kalau misalnya kalian punya usaha itu silakan. Kalau misalnya mau lampirkan SKU, surat keterangan usaha, atau NIB ya, NIB itu surat keterangan usaha versi terbaru ya, nanti buatnya secara online gitu. Itu silakan kalian bawa, silakan, bagus kalau bisa sediakan, bagus. Tapi kalau kalian tidak bisa menyediakan itu nggak apa-apa, ini opsional ya, syaratnya ini opsional. Oke guys ya. Yaudah. Nah, terakhir itu biayanya itu sekarang update paling terbaru itu 4,5 juta guys ya. Jadi 4,5 juta itu kalian bayar di muka, bayar di depan ya, langsung pas udah sediain syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu bisa secara jarak jauh guys ya. Jadi di scan aja, di scan nanti pakai aplikasi scanner ya. Nanti scan di HP masing-masing, kirim ke WhatsApp saya, kirim aja. Jadi kalau kalian misalnya dari Sulawesi, dari Bali, dari Sumatera ya, dari luar daerah gitu ya, kan saya posisi di Jakarta. Dari luar daerah kalian bisa kirim jarak jauh, jadi bisa pengurusannya jarak jauh. Nanti ketemu sayanya pada saat briefing aja, pada saat briefing menjelang interview itu baru ketemu saya, kita rapin berkas sekaligus latihan untuk interview gitu ya guys ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing untuk ketemu di Jakarta gitu kan, sayang akomodasinya, sayang banget. Cuma buat ketemu, buat ngobrol doang, habis itu pulang, akomodasinya sayang. Oke, kepengurusan bisa jarak jauh gitu ya. Oke, jadi saya ulang kembali ya guys ya. Ini saya rangkum semua ya. Oke, yang penting yang wajib harus ada. Pertama, identitas, paspor ya, paspor yang masih berlaku minimum 6 bulan. Oke. Kedua, foto latar belakang 5 kali foto latar belakang putih ukuran 5 kali 5 ya guys ya. Disarankan foto di studio biar bagus ya hasilnya. Oke. Ketiga, fotokopi aja nih ya, kartu keluarga, akta lahir ya, fotokopi. Ijazah silakan, kalian mau bawa boleh, fotokopi aja guys ya. Nah, habis itu next itu ke yang nggak penting, yang nggak perlu kalian bawa ya, yang benar-benar kalian nggak perlu dan nggak usah tanya lagi. Rekening koran itu nggak perlu, tiket pesawat nggak perlu, tiket hotel nggak perlu. Nanti perlu pada saat booking, kalian boleh booking pada saat kalian sudah granted visa, untuk nanti bawa pada saat di imigrasi ya, itu perlu baru. Oke, nah sekarang syarat yang opsional. Opsional ini kalau misalnya bisa disediakan bagus, kalau yang nggak bisa disediakan nggak apa-apa, no problem ya. Syaratnya itu yang opsional itu yaitu surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha ya. Kalau misalnya kerja ada surat keterangan kerja dan surat keterangan liburan ya. Kalau misalnya usaha ada SIUP atau NIB, silakan bawa ya, bawa boleh, bagus. Oke guys, terakhir mengenai pembayaran di muka ya. Sekarang itu bayarnya itu biayanya 4,5 juta guys ya, di muka ya, satu orang ya. Oke, kalau misalnya ada beberapa orang ya tinggal dikaliin aja. Oke guys, syaratnya untuk apply visa Amerika terbaru benar-benar udah lengkap banget ya. Saya udah jelasin di video ini ya, semoga membantu guys ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan silahkan aja DM atau boleh WhatsApp, silakan ya. WhatsApp saya tercantum kok di bio ya. Oke guys,
Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya guys ya. Oke, salam low budget guys.